Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis, kelas era 17, NIM 6120123063 dari Prodi Manajemen. Tujuan saya bikin video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Langsung saja kita bacakan untuk materi pertama, yaitu pengantar teknologi informasi. Pengantar teknologi informasi terjun ke dunia teknologi informasi untuk memahami definisi dan sejarahnya serta bagaimana penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Jelajahi tantangan, keuntungan, dan manfaat serta peran teknologi informasi di masa depan. Definisi teknologi. Yang pertama, dunia digital. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, penyimpanan, pengelola, dan menyebarkan informasi. Yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat, mencakup komputer, jaringan, perangkat mobil, aplikasi, dan internet. 3. Pendukung efisiensi. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Materi yang kedua, perkembangan teknologi. Pengertian dan definisi komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Generasi komputer utama, yaitu yang pertama, komputer tabung vakum, memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum yang rentan terhadap kegagalan, membuka jalan bagi komputer yang lebih cepat dan lebih andal. Program Melbar merupakan komputer yang pertama kali dirancang untuk dieksekusi dengan program yang dapat program ulang, membawa perubahan besar dalam pengolahan data. Univac menggunakan tabung vakum yang lebih andal dan merupakan komputer pertama yang diproduksi secara komersial, mengubah cara bisnis dan pemerintah pengolahan data. Komputer generasi kedua. Yang pertama, transistor. Transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Mereka jauh lebih kecil, lebih andal, dan menghasilkan komputer yang lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua, kartu ponsel. Kartu ponsel digunakan memasukkan instruksi ke komputer, membuat pemrograman lebih mudah dan memfasilitasi pengembangan bahasa pemrograman baru. Yang ketiga, komputer besar. Komputer besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah, menawarkan kecepatan pemrosesan yang luar biasa dan kapasitas penyimpanan yang besar. Materi ketiga, dasar perangkat keras. Alat penyimpanan. Yang satu, hard drive. Hard drive adalah salah satu alat penyimpanan utama dalam komputer. Belajar tentang bagaimana hard drive bekerja dan jenis-jenisnya. Yang kedua, solid state drive atau disingkat dengan SSD, adalah alternatif modern untuk hard drive yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Temukan keunggulan dan kelemahan dari jenis penyimpanan. Yang ketiga, flash drive. Flash drive adalah alat penyimpanan portabel yang praktis. Pelajari tentang ukurannya yang kecil namun kapasitasnya penyimpanan yang besar. Sistem komputer. 1. Sistem komponen. Pelajari tentang komponen utama yang membentuk sistem komputer, seperti motherboard, power supply, dan kartu grafis yang memungkinkan komputer berfungsi dengan baik.
2. Sistem informasi. Sistem operasi adalah inti dari perangkat lunak yang mengelola semua operasi di komputer. Pelajari lebih lanjut tentang berbagai sistem operasi yang populer saat ini. 3. Perkembangan. Tinjau evaluasi sistem komputer dari generasi ke generasi, dari mainframe kuno ke komputer jinjing, dan komputer masa depan dalam era kecerdasan buatan. Materi keempat, konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Waterfall, metode mengembangkan perangkat lunak yang mengikuti alur linear dan struktur. Agile, metode yang pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif. DevOps, metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pengembangan dan operasi. Peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Kompleksitas. Pengembangan perangkat lunak yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antar tim. Perubahan kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu, sehingga perangkat lunak harus bersifat fleksibel dan dapat diubah dengan mudah. Kualitas dan keamanan. Memastikan kualitas dan keamanan perangkat lunak adalah tantangan yang terus-menerus mengingat adanya ancaman keamanan yang terus berkembang. Keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. 1. Produktivitas. Dengan menerapkan konsep program dan sistem perangkat lunak yang baik, pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan efisiensi tinggi sehingga meningkatkan produktivitas tim. Kualitas unggul. Proses pengembangan yang terstruktur dan metode pengujian yang ketat memastikan bahwa perangkat lunak memiliki kualitas tinggi dan bebas dari bug ataupun kesalahan. Yang ketiga, perangkat keamanan. Dengan fokus pada keamanan perangkat lunak, konsep program dan sistem perangkat lunak dapat membantu mengurangi risiko serangan dan memastikan integritas data. Yang kelima, materi mengenal proses kata sampai dengan paperless publishing. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan data. Yang satu, fitur kolaborasi, kontribusi, dan pembaruan yang mudah antar pengguna. Tools penyunting PDF, mudah konversi dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Spelling dan grammar check, mendeteksi dan memberi saran pada kesalahan penulis. WordDraft dan insert media, mempercantik tampilan dokumen dengan penampilan gambar, video, atau desain grafis. Sejarah desktop publishing. Yang ke-1, tahun 1980. Desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Yang kedua, 1990.
1990. Desktop publishing menjadi layak untuk diakses terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Yang ketiga, sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, WordPress, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Perhitungan risiko dalam paperless publishing dan publishing. Yang kesatu, keamanan sistem, memastikan keamanan informasi dalam menghasilkan karya publik. Yang kedua, rendahnya biaya produksi, menekan biaya dalam penggunaan kertas dan tinta pada percetakan. Yang ketiga, keuntungan lingkungan, membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan kertas dan percetakan yang berlebihan. Yang keenam, materi, apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik. Yang kesatu, komunikasi visual. Grafik adalah presentasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, kreativitas. Grafik memungkinkan menambahkan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Yang ketiga, tingkat efektivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Yang keempat, visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Grafik digunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Hipermedia memberikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Multimedia, gabungan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Materi yang ketujuh, manfaat database dan mengimplikasikan. Pengertian database. Database adalah kumpulan data struktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Penggunaan database. Menyimpan efisiensi. Database memungkinkan menyimpan data dalam format struktur, mengoptimalkan penggunaan ruang, penyimpanan, dan menghemat biaya. Pemeliharaan database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data, termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Analisis data. Dengan database, perusahaan dapat menganalisis data secara efektif, mengidentifikasikan tren, memprediksi perkembangan pasar, dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation atau disingkat GDPR di Uni Eropa menerapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Materi yang ke-8, pengantar jaringan komputer dan teknologi dan telekomunikasi.
instant messaging atau connection in real time. Yang satu real time communication expressed dengan konvensi of instant messaging for immediate conversation enabling which the decision making and fast information sharing. Yang kedua group chat explore the power of group chat facilitating efficient conversation among team members different team or community group. Yang ketiga virtual presence stay content and build relationship through virtual presence allowing individuals to be accessible and responsive and them I want her. Materi yang ke-9, pengenalan internet. Pengembangan teknologi internet, kecepatan transmisi data. Teknologi internet terus berkembang dengan peningkatan kecepatan transmisi data yang mungkin streaming video konferensi video dan pertukaran file yang lebih cepat. Perangkat terhubung smartphone, tablet, dan perangkat internet of the memungkinkan konektivitas internet dan di mana-mana menggunakan akses informasi dan kemungkinan komputasi awan. Perkembangan komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara online. Online meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Perubahan gaya akibat internet. Gaya hidup digital internet telah mengubah cara kita berbelanja, bekerja, bersosialisasi, dan mengakses hiburan. Kehadiran dan reputasi online menjadi semakin penting bagi individu dan bisnis. Sumber informasi utama internet menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, menggantikan media tradisional. Ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada perangkat dan konektivitas internet telah mencapai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Masa depan internet. Yang 1. Teknologi 5G. Dari 5G akan meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet mendukung kemajuan teknologi masa depan. Yang kedua, Internet of Things, pertumbuhan perangkat cloud akan memperluas konektivitas dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kecerdasan buatan. Penerapan kecerdasan buatan akan meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi layanan. Yang materi yang ke-10, kejahatan keamanan dan kepercayaan komputer. Kejahatan komputer, keamanan komputer, dan kepercayaan komputer adalah konsep-konsep kunci dalam manajemen dan perlindungan teknologi informasi. Berikut adalah penjelasan masing-masing. Yang ke-1, kejahatan komputer. Ini mencakup aktivitas ilegal yang dilakukan menggunakan teknologi komputer dan jaringan. Contoh, termasuk peretasan, hacking, pencurian data, penipuan online, penyebaran malware, dan serangan siber seperti DDoS. Kejahatan komputer dapat merusak integritas sistem, mencuri informasi sensitif, atau menyebabkan kerugian finansial. Kejahatan keamanan dan kepercayaan komputer. Yang kedua, keamanan komputer ini adalah praktik teknologi dan kebijakan yang diterapkan untuk melindungi sistem komputer dan data dari ancaman kejahatan. Keamanan komputer mencakup berbagai lapisan perlindungan, termasuk perangkat lunak, antivirus, firewall, enkripsi, kontrol akses, serta prosedur untuk mencegah dan merespon insiden keamanan. Yang ketiga,
Kepercayaan komputer ini berkaitan dengan keyakinan bahwa sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan akan beroperasi secara benar dan aman sesuai dengan harapan. Kepercayaan ini melibatkan aspek seperti integritas data, kerahasiaan informasi, dan ketersediaan layanan. Ketiga, konsep ini saling berhubungan. Kepercayaan komputer bergantung pada tingkat keamanan yang diterapkan, sementara keamanan itu sendiri harus menangani berbagai ancaman yang berasal dari kejahatan komputer. Materi yang ke-11, bisnis dan komersi. Bisnis elektronik dan komersi elektronik adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks bisnis digital. Meskipun seringkali digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Bisnis mencakup semua aspek operasional bisnis yang dilakukan secara online. Ini tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga melibatkan berbagai fungsi bisnis yang lebih luas seperti yang satu, manajemen rantai pasokan, supply atau chain management. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan atau yang disingkat dengan customer relationship management. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau human resource management. 4. Proses internal bisnis. E-commerce adalah bagian dari bisnis yang secara spesifik mengacu pada transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet. Aspek utama dari e-commerce meliputi yang satu B2C, business to consumer, yang kedua B2B, business to business, yang ketiga C2C, customer to customer, yang keempat C2B, customer to basana. Bisnis dan komersi, perbedaan utama antar bisnis dan komersi. Yang satu, ruang lingkup. Bisnis memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup seluruh proses bisnis yang dilakukan secara online. Sedangkan e-komersi lebih spesifik pada transaksi jual beli. Fokus kegiatan. Bisnis mencakup berbagai fungsi bisnis termasuk CRM, SEM, dan manajemen internal. Sedangkan komersi fokus pada proses pembelian dan penjualan. Interaksi. Bisnis bisa melibatkan interaksi internal dalam perusahaan dan dengan mitra bisnis. Sementara komersi terutama berfokus pada interaksi dengan pelanggan dan pasar. Peranan sistem. Materi yang ke-12, peranan sistem. Perancangan sistem adalah proses mendesain struktur komponen dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ini adalah langkah-langkah penting dalam mengembangkan sistem yang melibatkan perencanaan detail tentang bagaimana berbagai elemen sistem akan berinteraksi atau satu sama lain. Dalam konteks teknologi, informasi, dan sistem komputer, perancangan sistem biasanya mencakup beberapa tahapan dan aspek berikut. Yang ke-1, pengertian dan tujuan. Perancangan sistem adalah fase dalam siklus hidup pengembangan sistem yang bertujuan untuk menghasilkan spesifikasi rinci tentang bagaimana sistem akan dibangun. Tujuannya adalah memastikan bahwa semuanya kebutuhan dan tujuan bisnis terpenuhi dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, tahapan perancangan sistem. Tahap ini memiliki beberapa tahap lainnya, diantara yaitu 1. A. Analisis kebutuhan, B. Perancangan konseptual, yang C. Perancangan logis, yang D. Perancangan fisik. Yang ketiga, komponen yang utama dalam perancangan sistem. A. Arsitektur sistem, B. Desain basis data,
C. Desain antarmuka penggunaan. Dan D. Desain proses. Yang keempat, metodologi perancangan sistem. A. Waterfall. B. Agile pendekatan. C. Prototyping. D. RAD atau disingkat dalam Rapid Iteration Development. Yang kelima, dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian penting dari perancangan sistem yang mencakup spesifikasi, desain, diagram, dan catatan lainnya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dokumentasi membantu dalam komunikasi antar tim dan memfasilitasi pemeliharaan sistem di masa depan. 6. Evaluasi dan validasi. Setelah sistem dirancang, penting untuk melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi. Ini bisa melibatkan pengujian prototip, tinjauan desain, dan validasi dengan penggunaan akhir. Perancangan sistem adalah proses yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan teknologi yang ada, dengan pendekatan yang tepat dan perhatian pada detail. Perancangan sistem dapat menghasilkan solusi yang efektif dan efisien untuk berbagai tentang bisnis. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan materinya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.